Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai materi pendidikan karakter 2, mata kuliah perawatan dan pengasuhan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Juliawati. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter anak usia dini. Pendidikan karakter anak usia dini merupakan upaya penanaman perilaku terpuji pada anak, baik itu perilaku dalam beribadah, perilaku sebagai warga negara yang baik, perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan, maupun perilaku terpuji yang bermanfaat untuk kesuksesannya kelak. Nah, pendidikan karakter itu berlangsung pada lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 18 nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan rukun dengan pemeluk agama lainnya. Yang kedua ada B, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan. Toleransi adalah sikap atau tindakan menghargai perbedaan agama, suku, ras, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan sungguh-sungguh dan mengatasi hambatan. Selanjutnya kreatif adalah perilaku berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang telah dimiliki. Selanjutnya mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Selanjutnya ada demokrasi adalah cara berpikir, sikap, dan bentuk bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dan sesuatu yang dipelajari, yang dilihat dan didengar. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menghargai prestasi adalah sikap yang dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat dan berkomunikatif adalah tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara. Cinta dan damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyiapkan waktu untuk membaca berbagai bacaan, memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada O, gemar membaca adalah kebiasaan dan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. P. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Q. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. R. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku orang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Kawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penerapan pendidikan karakter pada anak usia dini, remaja, dan dewasa. Penerapan pendidikan karakter pada anak usia dini yang efektif disampaikan melalui kegiatan bermain, bercerita, kantin jujur, dan lainnya. Proses pembentukan dimulai dari pengenalan perilaku baik buruk
dan pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak masih dalam masa bermain, oleh sebab itu, mode pendidikan karakter yang efektif disampaikan melalui kegiatan bermain peran, bercerita, kantin jujur, dan lainnya. Yang kedua, penerapan pendidikan karakter pada remaja. Diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran peraturan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler atau media poster yang ditempel di dinding-dinding sekolah. Bertujuan untuk mengembangkan karakter pribadi, pendidik karakter dilakukan dengan tidak tutur direktif, nasihat, perintah, anjur, dan sebagainya. Mode pendidikan karakter pada remaja diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Remaja masih memiliki kepribadian yang masih labil, sedang mencari jati diri untuk membentuk karakter permanen. Pendidikan pada usia remaja menjadi momen yang penting dan menentukan karakter seorang setelah dewasa. Selanjutnya, penerapan pendidikan karakter pada orang dewasa dilakukan melalui pengajian, seminar, penulisan karya ilmiah, dan evaluasi diri. Karakter pada orang dewasa sudah terbentuk sejak anak-anak dan remaja. Pendidikan karakter melalui mode-mode pembelajaran belum tentu efektif dilaksanakan. Pendidikan karakter orang dewasa yang sesuai adalah melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku positif dan evaluasi diri, self-evaluation. Pendidikan karakter lebih efektif jika muncul dari kesadaran diri sendiri, bukan berpengaruh dari orang lain. Bentuk-bentuk pendidikan karakter antara lain dilakukan melalui ceramah, pengajian, pengangkatan tema pendidikan karakter, dan dalam forum seminar, diskusi, media massa, film, penulisan karya ilmiah yang bertema tentang pendidikan karakter, belajar dari pengalaman hidup orang lain, dan sebagainya. Banyak pengalaman orang-orang yang berkarakter negatif dapat berubah menjadi positif setelah mereka berhadapan pada permasalahan hidup dan belajar dari kehidupan orang lain yang sedang mengalami masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marina Kaopula Bikolong, NIM F11211711041. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara ataupun metode yang dapat dilakukan untuk pendidikan karakter pada anak usia dini. Yang pertama adalah metode bercerita ataupun mendongeng atau storytelling. Metode bercerita merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam memberikan pengalaman belajar kepada anak. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, informasi, dan juga nasihat yang dapat ditangkap oleh anak, sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal baik yang terkandung di dalam cerita yang telah disampaikan. Dalam kegiatan bercerita, anak dibimbing untuk mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan cerita. Melalui metode bercerita, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasanya dan dapat mengulang bahasa yang didengarnya dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga metode bercerita sangat berpengaruh dalam kemampuan bicara anak. Manfaat lain dari metode bercerita untuk pendidikan karakter anak adalah memberikan sejumlah pengetahuan sosial dan nilai-nilai moral keagamaan, dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan cerita yang telah disampaikan. Kemudian, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Selanjutnya adalah metode diskusi dan berbagai variannya. Metode diskusi merupakan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, dan memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Manfaatnya untuk pendidikan karakter untuk lebih menghayati permasalahan, terus merangsang siswa untuk berpendapat, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab, membina kemampuan berbicara, belajar memahami pendapat atau pikiran orang lain, dan memberikan kesempatan belajar. Yang ketiga adalah metode stimulasi. Metode stimulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang diberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan
situasi ataupun suatu proses yang nyata. Siswa diminta untuk terlibat lebih aktif ataupun mempraktekkan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, dalam bermain peran, anak diminta untuk secara aktif terlibat di dalam perannya. Selanjutnya adalah metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang efektif dari berbagai macam karakteristik dan latar belakang sosial siswa, karena mampu meningkatkan prestasi akademis siswa bagi siswa yang berbakat, siswa yang kecakapannya rata-rata dan mereka yang tergolong lambat belajar. Strategi ini meningkatkan hasil belajar, terus mendorong untuk saling menghargai, menjalin persahabatan di antara berbagai kelompok dan siswa, bahkan dengan mereka yang berasal dari golongan etnis yang berbeda. Para ahli banyak yang sepakat bahwa metode pembelajaran kooperatif ini cocok dalam mengaplikasikan pendidikan karakter. Ada 2 tahapan dalam pengaplikasian pendidikan karakter dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah perencanaan. Menurut Dirjen PAUD NI pada tahun 2012, yang pertama harus mengenal dan memahami anak seutuhnya sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristiknya, seperti aktif gerak, kemudian pantang menyerah, bersahabat, terbuka, dan tidak membedakan. Yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan menyatu dengan kegiatan inti proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai karakter yang sesuai, terus menentukan indikator perkembangan nilai-nilai karakter, kemudian menentukan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Kegiatan terprogram, maksudnya kegiatan yang menjadi agenda dan dirancangkan dalam silabus pendidik, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Antara lain, yang pertama itu menggali pemahaman anak tiap-tiap karakter, kemudian membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosinya, mengajak anak bersama-sama melakukan nilai-nilai karakter yang diceritakan, ketercapaian tahapan peserta didik. Kemudian pelaksanaan yang kedua adalah kegiatan pembiasaan yang dilakukan dengan cara kegiatan rutin dalam lembaga PAUD, yaitu kegiatan yang dilakukan di lembaga PAUD yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten setiap saat, yaitu kegiatan spontan. Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung atau spontan pada saat itu juga. Yang selanjutnya adalah keteladanan, yaitu kegiatan yang dapat ditiru dan dijadikan panutan. Selanjutnya adalah pengkondisian, yaitu situasi kondisi lembaga PAUD sebagai pendukung kegiatan pendidikan karakter. Selanjutnya adalah budaya lembaga PAUD, mencakup suasana kehidupan lembaga PAUD yang mencerminkan komunikasi yang efektif dan produktif yang mengarah pada perbuatan baik dan interaksi sesama dengan sopan dan santun serta kebersamaannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi perilaku atau karakter buruk pada anak. Nah, yang pertama, jangan bereaksi. Maksudnya di sini, ketika anak melakukan perilaku yang buruk, kita sebagai orang tua, guru maupun masyarakat jangan bereaksi atas perilaku buruk anak tersebut. Contohnya, ketika anak merengek di toko mainan untuk minta dibelikan mainan yang diinginkannya, kita jangan bereaksi atas keinginannya tersebut. Pura-pura saja kalau kita tidak mendengar atau melihat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada bicara bersama. Ketika anak sudah mulai tenang, ajak ia duduk, kemudian berbicara. Kita sebagai orang tua menjelaskanlah kepada si anak mengapa perilakunya salah dan perilaku seperti apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh si anak. Mungkin untuk kali pertama si kecil tidak akan sepenuhnya memahami, namun proses itu akan tetap penting karena mencakup penanaman nilai dan aturan dalam keluarga. Nah, yang berikutnya itu adalah konsisten. Kita sebagai orang tua harus konsisten terhadap aturan yang sudah kita buat dan kita setujui bersama anak.
Jika seandainya kita membuat aturan bahwasanya anak itu tidur pukul 9 pada saat malam hari, maka itu harus dilakukan setiap hari, dan jangan coba untuk sekali-sekali kita mengendorkan aturan tersebut atau bahkan kita memancing untuk si anak supaya tidak menaati aturan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersamanya. Selanjutnya adalah terapkan perilaku tidak instan. Perilaku yang baik adalah perilaku yang melibatkan proses dan tidak instan. Biasakan anak melakukan sesuatu itu melalui proses, jangan langsung yang instan saja. Karena di balik proses itu anak akan mendapatkan pembelajaran yang secara baik dan detail, baik itu pembelajaran yang baik maupun pembelajaran yang mungkin tidak seharusnya untuk dilakukan anak ke depannya. Dan yang terakhir adalah hindari kekerasan fisik. Selain menimbulkan trauma kepada si anak, kekerasan fisik juga dapat menghalangi anak untuk berperilaku baik. Kita sebagai orang tua boleh keras, tapi dalam segi aturan, bukan dalam segi fisik. Nah, jadi di sini usahakan ketika menegur anak, kita jangan menggunakan kekerasan. Karena tidak semua anak bisa menerima kekerasan yang kita lakukan dan tidak semua anak bisa paham. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan upaya penanaman perilaku terpuji pada anak, baik perilaku dalam beribadah, perilaku sebagai warga negara yang baik, perilaku berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan, dan perilaku terpuji yang bermanfaat untuk kesusahan hidupnya. Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada anak sangat mempengaruhi tingkah lakunya di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu diharapkan agar orang tua, guru, dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pendidikan si anak. Sekian dari kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.